memberkati. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik dan luar biasa ya. Wah, udah gak kerasa ya, kita sudah masuk 6 bulan loh ibadah online. Tetap semangat ya. Jangan kasih kendor buat Tuhan. Untuk mama papanya di rumah, yuk tetap ajak anak-anaknya beribadah online. Nah, kalau lagi ibadah nih, boleh gak sih sambil makan? No. Sambil bermain? No. Sambil pegang gadget? No. Sambil tidur? No. Ya, walaupun kalian ibadah di rumah, tetap harus sungguh-sungguh waktu memuji Tuhan, waktu berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang di Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi harus sungguh-sungguh ya teman-teman. Nah, tetap ibadah, tetap semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular sedang akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa kan? Sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah kami hari ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, agar kami bisa fokus untuk menyembah memuji-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk teman-teman yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus. Saya bukan
bersyukurlah. Na 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 na
ajari. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk keluarga kami masing-masing, ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Berkati dari papa, mama, sampai nenek kakek ya Tuhan. Berkati ya Tuhan agar pekerjaannya selalu dilancarkan ya Tuhan. Berkati juga untuk kakek nenek ya Tuhan, panjangkanlah umurnya ya Tuhan, seluruh keluarga kami ya Tuhan. Berkati selalu ya Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu selalu ada dalam kami ya Tuhan. Jauhkanlah keluarga kami dari hal-hal yang tidak baik dan roh-roh jahat yang mengganggu keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah juga para dokter, suster, dan relawan untuk pemulihan negeri kami dari penyakit COVID ini ya Tuhan. Berkatilah juga para peneliti agar selalu menemukan obat untuk penyakit COVID ini. Tuhan Yesus, berkatilah juga para pekerja dengan segala profesi yang ada agar dapat bekerja dengan baik dan dapat membantu negara kami Indonesia dan menjadi sukses. Amin. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat amat baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati bangsa Indonesia ya Tuhan, supaya bangsa Indonesia cepat pulih dari COVID-19 ini ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk presiden kita ya Tuhan Yesus, Pak Joko Widodo ya Tuhan. Tuhan, berkati dia Tuhan, supaya dia bisa memimpin bangsa Indonesia dengan yang baik ya Tuhan Yesus. Dan juga berkati keluarganya ya Tuhan, supaya mereka sehat-sehat selalu ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk wakil-wakil presiden ya Tuhan, wakil presiden dan menteri-menteri ya Tuhan Yesus. Berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa memimpin bangsa Indonesia dengan yang baik ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami mau COVID-19 tidak ada lagi di Indonesia ya Tuhan, supaya COVID-19 bisa terbebas dari bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk orang yang sedang sakit ya Tuhan. Berkati mereka supaya bisa sehat selalu ya Tuhan, dan berkati juga keluarga mereka supaya bisa sehat selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus, lindungi, jagai Pak Gembala ya Tuhan Yesus dan keluarganya ya Tuhan Yesus. Semoga Pak Gembala bisa menjadi berkat untuk banyak orang ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami juga mau berdoa untuk guru sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, lindungi, jaga guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Semoga guru sekolah minggu bisa mengajar anak-anak sekolah minggu dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lindungi, jaga anak sekolah minggu ya, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Kita yang di rumah ya Tuhan Yesus. Semoga kami semua sehat ya Tuhan Yesus, tidak sakit ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau menyembah Tuhan. Mari semuanya kita sikap dalam menyembah. Tidak ada lagi yang main-main lagi. Kita akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan.
kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi kami Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan dapat masuk tinggal dalam hati kami. Dan Engkau urapi kakak yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Supaya firman yang disampaikan dapat menjadi pedoman kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik masih bersuka cita, masih semangat. Nah, adik-adik sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik udah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik masih ingat tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Nah, apa sih tahun dimensi yang baru? Ayo kita lakukan dengan gerakan sama-sama ya. Apa itu tahun dimensi yang baru? Yuk, tahun dimensi yang baru adalah kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Nah, adik-adik ingat kan? Sekali lagi yuk, tahun dimensi yang baru adalah kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita kali ini bercerita tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Adik-adik yang di rumah bisa siapkan dan buka di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Keteladanannya dalam rendah hati. Sebelum hari raya Paskah, Yesus mengadakan perjamuan dengan para muridnya. Yesus merasakan waktunya kian dekat, bahwa Yesus harus menuntaskan tugas yang diberikan Bapa dan kembali kepadanya. Yesus mengasihi murid-muridnya. Mereka sedang makan, dan pada saat yang sama, iblis juga bekerja membisikkan rencana jahat kepada Yudas Iskariot untuk melaksanakan pengkhianatan. Murid-murid semua sibuk mempersiapkan jamuan makan, tetapi tidak ada seorang pun yang mengambil bagian untuk membasuh kaki. Pembasuhan kaki biasanya dilakukan oleh hamba atau pembantu. Tetapi jika tidak ada pembasuhan, dilakukan oleh orang yang paling muda, bisa anak atau istri. Lalu bangunlah Yesus, kemudian menanggalkan jubahnya. Ia mengambil kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu." Semua pengikut atau murid-murid Yesus harus berlomba untuk merendahkan diri dalam melayani Tuhan dan sesama, mengakui dosa dan mohon pengampunan kepada Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain, yang semuanya itu untuk membangun persekutuan pribadi dengan Allah. Itulah gaya hidup pengikut Kristus yang sejati. Adik-adik, Yesus membasuh kaki murid-muridnya.
Apakah artinya dari tindakan Yesus ini? Nah, adik-adik, membasuh kaki merupakan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pelayan atau budak. Pada saat menjelang Paskah, di tempat yang Tuhan Yesus mengadakan perjamuan itu, tidak ada pelayan di ruangan itu. Nah, dan tidak ada seorang pun dari murid-muridnya yang berinisiatif untuk membasuh kaki. Dan mereka malu. Kenapa membasuh kaki ya? Pada membasuh kaki biasanya dilakukan oleh pelayan atau budak. Mereka nggak mau melakukan pekerjaan yang mereka anggap hina. Tuhan Yesus memberi contoh. Dalam diri Yesus kita bisa melihat arti melayani yang sesungguhnya. Melayani bukan untuk dipandang orang, untuk popularitas, untuk keuntungan. Ya. Yesus juga rela dirinya disiksa, dihina, disalibkan. Tuhan memberikan semuanya untuk menebus dosa kita. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus berlomba untuk merendahkan diri dalam pelayanan Tuhan dan sesama. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Kita harus saling mengasihi satu sama yang lain. Seperti apa? Gini adik-adik, contohnya seperti ini. Pada saat kita di gereja, nah untuk anak-anak sekolah minggu ya, kakaknya bilang, tolong dong itu ada sampah diambil. Nah, kita bisa bantu kakak, itu pelayanan namanya ya adik-adik. Itu bukan hina, kita melayani ya, dalam bentuk seperti itu ya. Jadi melayani itu tidak harus di depan mimbar, tidak harus khotbah. Tidak, kita melakukan hal kecil. Kita bantu kakak-kakak sekolah minggu. Kalau adik yang nakal, kita deketin, kita baikin, kita kasih tahu supaya nggak nakal. Kalau adik-adik yang lebih kecil dari kita mau ke kamar mandi, kita tolong, kita antar kamar mandi. Itu sama aja kita melayani. Ya, kita melayani dari hal yang kecil. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melayani, melakukan dari hal yang kecil yang dipandang hina, tapi itu luar biasa buat Tuhan Yesus. Ya. Yesus ingin kita melayani tiap orang tanpa kecuali dengan penuh cinta dan kasih yang tulus, dengan sungguh-sungguh. Ya. Adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang lain lagi. Sebelum firman Tuhan selesai, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan teladan bagi kami untuk melayani Tuhan. Melayani dalam hal apapun yang bisa kami lakukan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan berkati. Teman-teman, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia
ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom semuanya, adik-adik di rumah apa kabarnya? Pasti baik dan luar biasa ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk kreativitas. Kalau tadi sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, hari ini kita mau buat apa ya? Sebelum lanjut kita mau buat apa? Kita mau lihat dulu nih teman-teman kita yang sudah mengirimkan untuk kreativitas minggu lalu. Siapa aja ya? Wah, kalian luar biasa, hebat-hebat dan kreatif-kreatif. Terima kasih ya yang sudah mengirim. Yang belum mengirim, yuk kirim lagi ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau lanjut nih. Mau buat apa kita hari ini? Tadi ceritanya kan tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Hari ini kita mau membuat ada gambar kaki. Lalu nanti kalian bikin sebuah gambar yang seperti baskom, lalu dimasukkan seperti ini. Gampang banget loh. Nah, seperti ini. Nah, bahan-bahannya apa aja ya? Yuk kita lihat ya. Nanti ada gambar sepasang kaki. Nanti kalian bisa klik link yang nanti dikasih sama kakak-kakaknya ya. Lalu ada kertas HPS. Kalau nggak ada kertas HPS di rumah boleh pakai kertas apa aja yang kosong, mau kertas buku tulis juga boleh. Lalu ada pensil warna, gunting, alat tulis, dan lem. Gimana membuatnya? Nah, gini dia cara membuatnya. Kita akan gunting dulu ya gambar kakinya ya. Gambar kakinya sudah digunting teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat gambar sebuah wadah ya, seperti baskom seperti ini dengan alat tulis. Kalian bisa menggambar ini dengan lebih bagus lagi dari kakak loh. Kalau kakak kan gambarnya seperti ini biasa aja. Kalian akan gambar, kakak yakin kalian bisa lebih bagus dari ini. Kita warnai di sini airnya dengan warna biru. Kita beri warna. Sudah. Nah, kalau sudah nanti sudah diberi warna ya. Terus kita lipat seperti ini. Kita lubangi tengahnya supaya bisa untuk memasukkan gambar kakinya. Teman-teman yang kecil-kecil hati-hati ya menggunakan gunting ya. Dibantu ya sama mama papa di rumah. Sudah. Oke, kita akan masukkan ke dalam seperti ini ya.
Ini dia kreativitas kita minggu ini. Ya, gampang dan mudah ya. Buat yang bagus dan keren dan jangan lupa dikirim. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Kita akan berdoa tutup ya teman-teman. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami sudah selesai ibadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau Tuhan terus Tuhan dekat sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terus lindungi kami Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Biar kami semua aman dalam lindungan Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, pertemukan kami Tuhan minggu depan untuk ibadah online lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.